Inilah alasan kenapa Pep Guardiola selalu mengubah posisi pemainnya. Berhasil atau gagal? Mari kita bahas. Halo Sobat KKS! Selamat datang di Kisah Kasih Sepak Bola, tempat di mana kita membedah strategi, cerita, dan momen-momen bersejarah dalam sepak bola. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan komen pendapat kalian di bawah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan pasti bakal bikin perdebatan panas di kolom komentar. Kenapa Pep Guardiola suka mengubah posisi pemainnya? Apakah itu bagian dari jenius taktiknya atau justru sebuah perjudian yang bisa merugikan tim? Kita akan bahas kasus-kasus pemain yang berhasil dan yang gagal ketika Pep mengubah peran mereka. Dan tentu saja, kita tidak bisa melewatkan salah satu keputusan terbaiknya. Mengubah Lionel Messi menjadi false nine dalam laga El Clasico yang legendaris. Kenapa Pep Guardiola suka mengubah posisi pemain? Sejak awal karier kepelatihannya, Pep Guardiola sudah terkenal dengan inovasi taktiknya. Ia tidak pernah puas dengan taktik biasa, selalu mencari cara untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Salah satu ciri khasnya, mengubah posisi pemain. Ini bukan hanya sekadar eksperimen, tapi sebuah strategi yang sudah dipikirkan matang. Pep percaya bahwa pemain dengan kecerdasan taktis tinggi bisa beradaptasi dengan posisi yang berbeda, sehingga bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnya. Tapi, apakah semua perubahan ini berhasil? Nah, mari kita bahas beberapa contoh paling ikonik. Lionel Messi, false nine 2009. Kalau kita bicara perubahan posisi terbaik yang dilakukan Pep, jawabannya pasti Messi menjadi false nine. Sebelum perubahan ini, Messi bermain sebagai winger kanan di era Frank Rijkaard. Namun pada 2009, Pep membuat keputusan brilian, mencabut striker utama, Ibrahimovic, dan menempatkan Messi sebagai false nine. Hasilnya, Real Madrid dibantai 6-2 di Bernabeu. Messi mencetak 2 gol dan 1 assist, sementara permainan Barcelona jadi lebih cair dan sulit ditebak. Sejak saat itu, konsep false nine menjadi salah satu taktik paling revolusioner dalam sejarah sepak bola. Philipp Lahm, gelandang bertahan, Bayern Munchen. Lahm dikenal sebagai bek kanan terbaik dunia. Tapi apa yang dilakukan Pep saat tiba di Bayern? Menjadikan Lahm sebagai gelandang bertahan. Banyak yang meragukan keputusan ini, tapi hasilnya, Lahm menjadi jantung permainan Bayern, pengatur ritme serangan, dan tetap solid dalam bertahan. Pep berhasil membuktikan bahwa bek sayap juga bisa menjadi gelandang bertahan yang luar biasa. Joao Cancelo, bek sayap yang berperan sebagai gelandang Manchester City. Di bawah Pep, Cancelo bukan hanya sekadar fullback biasa. Ia sering bergerak ke tengah saat menyerang, memberikan overload di lini tengah, dan menciptakan peluang. Bahkan, banyak yang menganggap perannya sebagai inverted fullback adalah revolusi baru dalam taktik sepak bola modern. Tapi ada juga pemain yang gagal setelah posisi mereka diubah oleh Pep Yaya Toure, gelandang bertahan Barcelona. Yaya Toure awalnya adalah gelandang box-to-box dengan kemampuan fisik dan teknik luar biasa. Namun, Pep memaksanya bermain sebagai gelandang bertahan murni. Akibatnya, kreativitasnya terkekang dan ia kurang efektif. Toure akhirnya hengkang ke Manchester City, di mana ia kembali ke peran aslinya dan menjadi legenda di sana. Zlatan Ibrahimovic, striker Barcelona. Pep pernah mencoba mengubah gaya bermain Ibrahimovic agar lebih banyak berpartisipasi dalam build-up permainan. Masalahnya, ego Ibra terlalu besar. Ibrahimovic tidak cocok dengan filosofi Pep yang mengandalkan kerjasama tim dan pergerakan tanpa bola. Akibatnya, ia sering dicadangkan dan akhirnya dilepas ke AC Milan. Fabian Delph, bek kiri Manchester City. Pep mencoba menjadikan Delph sebagai bek kiri ketika City kekurangan pemain di posisi itu. Meskipun ada beberapa momen bagus, Delph tidak memiliki kualitas bertahan yang cukup untuk bermain di posisi tersebut. Akhirnya eksperimen ini dianggap gagal. Kesimpulannya, apakah Pep jenius atau terlalu eksperimen? Jadi, apakah Pep Guardiola jenius karena sering mengubah posisi pemainnya? Atau justru terlalu banyak bereksperimen hingga merugikan timnya? Di satu sisi, taktik ini telah menghasilkan salah satu perubahan terbaik sepanjang sejarah dengan Messi sebagai false nine. Namun, di sisi lain, tidak semua pemain cocok dengan perubahan posisi yang dilakukan Pep, seperti Ibrahimovic dan Yaya Toure. Tapi satu hal yang pasti, Pep selalu berani mengambil risiko dan mengubah sepak bola modern. Nah, menurut kalian, apakah Pep memang jenius dengan taktiknya ini? Atau dia hanya beruntung punya pemain-pemain berkualitas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe, follow, dan share video ini biar kita bisa terus bahas sepak bola lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat KKS.